Sumpah, makin kesini, kita para Genji makin dibikin OVT dengan fakta-fakta yang ada. Mulai dari susahnya mencari pekerjaan, pendidikan makin mahal, diancam gak bakal punya rumah, dan masih banyak lah lagi. Nah, itu masih masalah yang di luar diri kita atau eksternalnya. Belum lagi masalah kepribadiannya atau masalah pribadi Genji itu sendiri. Nah, jadi di video ini, gue akan bahas kita sebagai Genji itu harus ngapain sih. Untuk menyikapi ini, gue akan bagi ini jadi 3 pembahasan. Yang mana pembahasan ini gue ambil dari buku yang udah gue baca, yang relate dengan hal ini, dan beberapa podcast yang gue tonton. Ini tuh sangat-sangat membantu gue, dan semoga bisa ngebantu yang lain juga. By the way, Pertajam Pola Pikir udah punya IG, gue akan sering upload di situ. Kalau lo tertarik buat follow, link ada di deskripsi dan komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, so simak videonya sampai habis. Teknologi dan informasi yang tidak bisa difilter itu jadi salah satu faktor terbesar perang identitas dalam diri seseorang, atau juga bisa disebut identity crisis. Nah, apa sih sebenarnya identity crisis ini? Krisis identitas adalah fase dalam hidup seseorang di mana ia mengalami kebingungan atau keraguan mengenai siapa dirinya sebenarnya, atau untuk apa sih sebenarnya hidup dia. Contohnya, lo pasti pernah kan? Bingung sampai nanyain ke diri sendiri, gue ini hidup mau ngapain ya? Apa gue jadi guru aja ya? Tapi kan gue nggak suka ngajar. Kalau lo belum pernah, mungkin belum terjadi aja. Soalnya krisis identitas ini, itu sering terjadi ketika remaja, atau ketika orang terpengaruh dengan suatu hal atau keadaannya. Misalnya, lu yang masih sekolah sekarang, terus punya impian besar jadi siswa dengan nilai terbaik, terus ingin melanjutkan jenjang karir bekerja di perusahaan besar gitu. Tapi malah nggak jadi, karena lu dapat informasi kalau sekolah itu scam, dan sengaja dibuat untuk memproduksi karyawan. Nah, yang awalnya lu suka dengan belajar, malah jadi benci karena merasa dibohongi. Tambahnya lagi, ngerasa relate tuh. Oh iya ya, emang gue belajar matematika? Ngitung berapa kecepatan lampu jatuh di WC? Itu emang berguna di kehidupan gue. Lampu jatuh ya diambil anjir, bukan dihitung. Apa gue bikin brand baju aja ya? Atau jadi trader gitu? Atau bisnis buka usaha jualan makanan? Nah, gue yakin banyak dari lu sekarang sedang di fase yang kayak gini. Apalagi melihat berita-berita tentang Genji dan lowongan pekerjaan yang makin susah. Jadi gimana sih cara terlepas dari kebingungan ini? Hal yang harus lo lakukan ketika ngehadapin fase ini, itu adalah refleksi diri sambil benar-benar meluangkan waktu untuk berpikir dan mengeksplor banyak kegiatan baru. Lo nyari informasi suatu pekerjaan yang menurut lo menarik dan usahain yang bisa ngasilin lo duit. Contoh misalnya lo agak tertarik dengan dunia fashion, lalu lo mau bikin brand baju sendiri, atau mau jadi dokter. Nah, di fase ini yang banyak gagalnya, gue mau lu lebih fokus. Ketika kita sudah ketemu impian kita pasti ketemu juga dengan halangannya. Entah itu rasa malas ngelakuinnya atau belajarnya. Dan biasanya yang paling besar halangannya adalah ekonomi. Untuk rasa malas itu adalah masalah internal yang bisa kita selesaikan dengan diri sendiri juga, dengan memaksa dan disiplin. Tapi kalau kita ngomongin soal ekonomi, nah ini faktor eksternal. Kan kalau misalnya lu punya minat, ingin punya brand baju sendiri misalkan, atau usaha jualan, itu harus punya modal. Sedangkan di posisi kita sekarang, itu belum kerja. Satu-satunya solusi untuk punya modal, kalau kita bukan Rafathar atau anak Orkai, itu adalah mulai nyari duit dan bukan berhenti sekolah. Entah itu lu belajar freelance, terus lu ngumpulin duit dari situ sambil belajar hal yang lu minatin tadi, atau misalkan lu kerja part-time jadi barista. Karena cari duit di zaman sekarang itu jauh lebih mudah daripada zaman orang tua kita dulu. Kenapa gue bilang jangan berhenti sekolah? Karena kalau kita berhenti sekolah, terus kita belum kerja dan belum punya penghasilan, dari mana duitnya? Itu dari mana duitnya? Dan kalaupun kita mau kerja yang gajinya lumayan, kita kesulitan karena tidak punya ijazah. Karena lowongan pekerjaan itu banyak yang melihat dari pendidikan terakhir. Jadi ibaratnya ijazah sekolah itu plan B. Kalau usaha lu dalam mencari duit ketika sekolah buat minat pertama lu tadi, gagal. Kecuali kalau minatnya bisa dicapai dengan sekolah, kayak jadi dokter misalnya. Maka prioritaskan waktu dan usaha di sekolahan atau kuliah lu itu. Jadi setelah lu luangkan diri untuk berpikir, nyari mau kemana hidup lu, pikirkan juga hal apa yang harus dilakuin supaya minat lu tadi tercapai. Sadari kalau setiap impian itu ada halangan, dan memang halangan di sini harus dilawan. Contohnya kayak halangan ekonomi tadi. Lawan dengan usaha nyari duit. Jangan berhenti sekolah supaya masih ada harapan buat pekerjaan yang layak. Coba pikir lagi. Apakah lu udah punya rencana mau jadi apa ke depannya? Salah satu hal yang harus dimiliki semua manusia
khususnya kita yang Gen Z, untuk menghadapi berbagai macam situasi dunia, itu adalah punya mind control, atau bisa ngendaliin pikiran diri sendiri. Lo tahu siapa ini nggak? Buat yang belum tahu, jadi dia ini adalah David Goggins, orang yang sekarang digelari manusia terkuat mental dan fisik di bumi. Gimana enggak? Dia memecahkan rekor dunia untuk pull up terbanyak dalam 24 jam, dengan melakukan 4030 pull up, dan punya olahraga ekstrim yang dilakukannya setiap hari, kayak lari 16 km setiap harinya. Padahal, dulunya dia hanya seorang obesitas yang sangat depresi dengan kehidupannya. Itu semua berubah sejak pola pikirnya berubah. Jadi saat dia sedang di fase obesitas dan depresi dengan kehidupannya, singkat cerita dia ingin masuk tentara angkatan laut. Akan tetapi berat badannya tidak memenuhi persyaratan. Pada saat itu berat badannya sekitar 140-150-an. Lalu sejak saat itu, dia menguasai pikirannya atau mengendalikan pikirannya sendiri dan mulai menulis di kertas tentang apa yang harus dilakukan. Terus ditempel di sebuah cermin yang dia namai cermin akuntabilitas, yang mana dia mencuci otaknya sendiri atau memainkan pola pikirnya agar menganggap dirinya bertanggung jawab atas apa yang ditulis di kertas itu tadi. Jadi sejak saat itu, dia mulai bangun jam 4 pagi, terus bersepeda selama 2 jam, terus lanjut lagi berenang 2 jam, dan lanjut lagi nge-gym. Dia mencuci otaknya sendiri dengan mencintai rasa sakit, karena rasa sakit ketika berjuang itu menandakan kita sedang leveling up diri kita. Jika lo bisa mengendalikan pikiran lo atau melakukan mind control ini, maka perilaku diri di kesehariannya pasti akan mengikuti. Kayak David tadi, yang awalnya obesitas dan pemalas, terus mulai mencuci otaknya sendiri dengan mencintai rasa sakit ketika berjuang dan membuat diri harus bertanggung jawab dengan goals yang ditulis. Jadi, dari cerita David ini, kita mengambil pelajaran kalau kita bisa mengubah diri dan perilaku dengan mengubah mindset atau mengendalikan pola pikir. Mengendalikan di sini maksudnya sadar dengan mindset apa yang diadopsi dan bisa memilih mindset apa yang mau diadopsi. Contohnya, coba adopsi mindset yang membuat lu gak gampang nyerah. Karena kan Gen Z digelari dengan mental tempe atau gampang nyerah. Karena kita nggak sadar pola pikir macam apa yang kita adopsi. Nah, kan sekarang lu udah tahu kalau kita bisa memilih mindset apa yang bisa kita adopsi. Jadi, mindset apa sih sebenarnya yang harus diadopsi para Gen Z? Keputusan itu adalah penentu kita dalam hidup kita ke depannya. Semua keputusan manusia yang terjadi di kehidupannya itu sumbernya dari pola pikirnya atau mindset dia. Akalnya menimbang dengan pola pikirnya ketika ingin membuat keputusan. Contohnya orang dengan pola pikir banyak anak banyak rezeki. Terus dia dihadapkan dengan pilihan menikah. Nikah tapi ekonomi belum stabil, atau kerja dulu sampai stabil, baru nikah. Karena pola pikirnya nganggap banyak anak banyak rezeki, maka pilihan dia tentunya menikah dan punya anak. Lalu dapat rezeki entah dari mana. Dan dia ngerasa nggak ada tuntunan karena merasa rezekinya akan bertambah dengan punya anak. Beda dengan orang yang punya pola pikir banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Ketika dihadapkan dengan pilihan menikah sekarang atau nanti pas ekonominya sudah stabil, pasti dia memikirkan, anak gue ntar sekolah gimana ya? Di rumah beras habis ntar gimana ya? Masa lipe solusinya. Terus pastinya gara-gara pola pikir itu, dia akan kerja karena sadar banyak rezeki yang harus dicari. Nah, dari sini gue yakin lo udah sadar betapa pentingnya mengadopsi mindset yang sehat. Jadi apa aja sih mindset yang harus kita adopsi buat bisa bertahan dan terus berkembang gitu di era yang sekarang ini? Yang pertama, growth mindset. Gue nggak bosan-bosan ngebahas dan ngingetin tentang growth mindset di channel ini, karena memang sepenting itu buat kehidupan kita. Buat yang belum tahu, apa sih growth mindset itu? Jadi growth mindset itu adalah pola pikir yang meyakini kalau kehebatan dan keberhasilan seseorang itu bisa kita capai juga dengan usaha dan kerja keras. Misalnya ada teman lu yang pintar dan ranking 1 di kelas, atau yang udah sukses buka usahanya. Orang yang punya growth mindset ini pasti meyakini kalau dia juga bisa seperti itu kalau dia belajar dan berusaha. Beda dengan orang dengan pola pikir fixed mindset atau lawannya dari growth mindset ini. Ketika dia melihat temannya ranking 1 atau sukses buka usahanya, mereka pasti berpikiran, oh itu mah memang dianya pintar duluan, oh itu mah memang ortunya yang kaya. Mereka nganggap kalau semuanya itu takdir yang gak bisa dikejar dan hanya bisa diterima. Akhirnya akal mereka gak bisa berpikir untuk berusaha karena ya udah nganggap gak bisa duluan. Yang kedua, dikotomi kendali. Mindset ini datang dari stoikisme, aliran filsafat yang sangat berguna buat mental apalagi di era ini. Apa sih dikotomi kendali itu? Jadi dikotomi kendali itu adalah kemampuan seseorang yang bisa membedakan mana yang di dalam kendalinya dan mana yang di luar kendalinya.
Hal ini membuat orang yang paham dengan ini bisa lebih tenang menjalani kehidupan. Karena dalam dikotomi kendali, kita hanya diharuskan peduli dengan apa yang ada di dalam kendali kita. Dan tidak usah repot-repot memikirkan hal yang di luar kendali kita. Karena merespon, apalagi sampai marah dengan hal yang di luar kendali, tidak mengubah realita yang terjadi dan membuang energi juga waktu. Contoh yang ada di dalam kendali kita, kayak pikiran, tindakan, cara kita merespon situasi, dan cara kita berpikir. Dan contoh yang di luar kendali kita, kayak cuaca, perilaku orang ke kita, pendapat orang tentang kita. Misalnya lu ingin banget pergi ke suatu tempat, tapi pas mau pergi, malah hujan. Nah, setelah lu paham dikotomi kendali tadi, dan udah paham kalau memberi respon ke hal yang di luar kendali hanya akan menghabiskan energi dan waktu, lu nggak akan ngerespon dan marah-marah karena hujannya, dan hanya fokus ke hal yang ada di dalam kendali. Kalau dalam kasus ini, entah itu lu nyari jas hujan, atau lu reschedule setelah hujan reda. Sama juga ketika lu ingin berhasil dalam usaha lu, atau sekolah lu. Hal yang nggak bisa lu kendaliin adalah keberhasilan. Jadi jangan terlalu fokus ke situ. Kayak memikirkan, gue berhasil nggak ya nanti? Fokus hanya ke cara lu berusaha mendapatkannya, karena hanya itu yang sekarang ada dalam kendali lu, yang sekarang bisa lu kerjain. Set ekspektasi, kalau keberhasilan itu hanya ketika lu nyelesain sesuatu yang ada di dalam kendali. Coba tulis di komentar, hal apa aja yang menurut lu di luar kendali, tapi kita sering memikirkannya. Yang ketiga, cara pandang rasa sakit yang benar. Semua manusia umumnya pasti nggak pengen rasa sakit atau nggak enak di hidupnya. Ngehindarlah dengan rasa nggak enak itu. Tapi sayangnya, cara dunia bekerja nggak mengikuti keinginan kita. Ada rasa sakit yang memang harus kita lalui dan terima. Jika kita tolak rasa sakit ini, maka kita tidak akan berkembang dan pasti di situ-situ aja kehidupannya. Zona nyaman memang selalu membuat stay di tempat, tapi tidak ada perkembangan di situ. Orang nggak mungkin tuh bisa pintar kalau nggak melewati sakitnya belajar. Orang yang merintis ingin jadi kaya, nggak bakal bisa berhasil kalau nggak melewati belajar dan disiplin yang pahit. Jadi, coba realistis aja jadi orang. Kalau kita punya goals yang besar, tapi di keseharian kita nggak ada pekerjaan yang ngebuat goals itu makin dekat, itu kita halu namanya. Kalau ngeset goals yang besar, otomatis sakit atau pahit yang harus kita jalani, ya sebanding dengan goalsnya. Ada banyak mindset sehat yang harus kita adopsi. Gue sangat berterima kasih kalau lu nambahin di komentar pola pikir apa yang relate diadopsi untuk zaman sekarang ini. Jadi, coba deh mulai cari minat lu dari sekarang agar keluar dari krisis identitas itu. Cari hal apa yang bisa bikin lu dapat duit dan jangan berhenti sekolah. Kalau sudah dapat, kendaliin pikiran lu sendiri agar bukan diri lu yang dikendaliin pikiran malas lu. Sadar kalau pola pikir itu bisa kita seleksi atau adopsi. Pilih mindset atau pola pikir yang relate dan membuat lu lebih berkembang di kehidupan nyata. Kayak growth mindset, dikotomi kendali, dan cara memandang rasa sakit tadi. Jika lu kurang setuju dengan apa yang gue bahas di video ini, mari kita diskusi di komentar. Gue harap video ini bermanfaat buat banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat!